dan sholawat. Fa inni maka sungguhnya aku aradtu menghendaki an ajma'a mengumpulkan kitab lil akhbar an-nabawiyah, kabar tentang kenabian, wal athar dan hadis Rasulullah al-marwiyah yang diriwayatkan bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih yang benar, wasikin dan terpercaya. Fatarahtu dan aku membuang al-asanida dari sanad-sanad. Wa wada'tu arba'ina baban. Fatarahtu al-asanida dan aku membuang sanad-sanad yang tidak sahih, disingkirkan. Wa wada'tu dan aku telah meletakkan arba'ina baban, arba'ina baban 40 bab, fi kulli babin dalam setiap bab bahasan, asratu ahaditha 10 hadis, dari setiap bab ada 10 hadis. Wa samaituhu dan aku telah menamakannya Lubabul Hadithi, bernama Lubabul Hadis. Wa asta'inu billah dan aku bermohon kepada Allah al-azim yang maha agung, ala qaumil kafirin atas kelompok orang-orang kafir. Al-babul awal fi fadilatil ilmi, di bab yang pertama fi fadilatil ilmi menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wal ulama dan keutamaan para ulama. Al-babul tsani, bab kedua fi fadilatil la ilaha illallah, tentang bab la ilaha illallah atau keutamaan la ilaha illallah. Al-babu tsalis, pada bab yang ketiga fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Al-babu rabi', bab yang keempat fi fadilati shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan membaca sholawat. As-shalah itu membaca sholawat ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamis, pada bab yang kelima fi fadilatil iman, tentang bab iman, keutamaan imam. Al-babus sadis, bab yang ke-6 fi fadilatil wudu, menjelaskan keutamaan wudu. Al-babus sabi', bab yang ke-7 fi fadilatis siwak, menjelaskan tentang keutamaan bersiwak ya. Al-babus samin, pada bab yang ke-8 fi fadilatil adzan, menjelaskan tentang keutamaan adzan. Al-babut tasi', pada bab yang ke berapa? 9 fi fadilatis sholatil jamaah, menjelaskan tentang sholat berjamaah. Al-babul ashiru fi fadilatil jum'ah, pada bab yang ke-10 tentang fadilah sholat Jumat. Al-babul hadi asyara, pada bab yang ke-11 fi fadilatil masajid, menjelaskan tentang keutamaan masjid. Al-babul tsani asyara, pada bab yang ke-12 fi fadilatil ghamaim, pada amaim, menjelaskan tentang keutamaan amaim, imamah, bersurban. Al-babu tsalis, amaim, bersurban ya. Al-babu tsalis, pada bab yang ke-tsalitsah asyarata 13 fi fadilatis shaum, menjelaskan tentang keutamaan puasa. Al-babu rabi', pada bab yang ke ar-rabi' asyar 14 fi fadilatil faraid, menjelaskan tentang keutamaan faraid, ilmu faraid, pembagian waris. Al-babul khamis asyara, pada bab yang ke-15 fi fadilatis sunan, menjelaskan tentang keutamaan sunnah-sunnah. Al-babus sadis asyara fi fadilatiz zakah, pada bab yang ke-16 menjelaskan tentang keutamaan zakat. Al-babus sabi asyara, pada bab yang ke-17 menjelaskan fi fadilatis shadaqah, tentang keutamaan sedekah. Al-babus samin asyara fi fadilatis salam, pada bab yang ke berapa? 18 menjelaskan tentang keutamaan membaca salam. Al-babus tasi asyara, pada bab yang ke-19 fi fadilatit du'a, menjelaskan tentang keutamaan doa. Al-babul isyruna fi fadilatil istighfar, pada bab yang ke-20 menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Al-babul hadi wal isyrun
Pada bab yang ke-21 fi fadilati dzikrillah, menjelaskan tentang keutamaan zikir kepada Allah. Al-bab tsani wal ishrun, bab yang ke-22 fi fadilati tasbih, menjelaskan tentang keutamaan membaca tasbih. Al-bab tsalis wa ishrun fi fadilati taubah, bab yang ke-23 menjelaskan tentang keutamaan bertaubat. Al-babur rabi wal ishrun, pada bab yang ke-24 fi fadilatil fuqara, menjelaskan tentang keutamaan orang-orang fakir. Al-babul khamis wal ishrun, pada bab yang ke-25 fi fadilatin nikah, menjelaskan tentang keutamaan nikah. Al-babus sadis wal ishrun, pada bab yang ke-26 fi tasdidiz zina, menjelaskan tentang beratnya siksa atau hukuman zina. Al-babus sabi' wal ishrun, pada bab yang ke-27 fi tasdidil liwat, menjelaskan tentang dahsyatnya atau beratnya siksa atau azab liwat. Liwat itu homoseksual atau lesbian. Al-babus tsamin, bab yang ke-8 al-tsamin wal ishrun 28 fi man isyurbil khamri, bab tentang mencegah atau menolak, melarang syurbil khamri, minum khamr. Al-babut tasi' wal isrun, bab yang ke-29 fi fadilatir rammi, ya, bab tentang menjelaskan keutamaan memanah. Al-babut tsalasun fi fadilatil birril walidain, bab yang ke-30 menjelaskan keutamaan birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-babul hadi wa thalathun, bab yang ke-31 fi fadilati haqqil aulad, menjelaskan hak-hak anak. Al-babul tsani wa thalathun, pada bab yang ke-32 fi fadilati tawadhu, menjelaskan keutamaan tawadhu. Al-babul tsalis wa tsalasun, bab yang ke-33 fi fadilatis sukut, menjelaskan keutamaan as-sukut. Sukut itu diam. Al-babur rabi' wa tsalasun, bab yang ke-34 fi man'il akli, di dalam melarang al-akli, makan, wa naum, mencegah makan, wa naum, tidur, wa roha, dan istirahat. Al-babul khamis wa tsalasun, bab yang ke berapa? 35 fi man'id dhahki, dalam melarang ad-dhahki, tertawa. Al-babus sadisu wa tsalasun, bab yang ke-36 fi fadilati ibadatil marid, iyadatil marid, fi fadilati iyadatil marid. Udah? Iyadatil marid, keutamaan menjenguk orang sakit. Wal albabus sabi', bab yang ke-sabi' wa tsalasun 37 fi fadilati dzikril maut, keutamaan apa? Keutamaan dzikril maut, mengingat kematian. Al-babu tsamin wa tsalasun, bab yang ke-38 fi fadilatil qabri wa ahwalihi, keutamaan kuburan dan wa ahwalihi, dan keadaannya. Al-babu tsasi' wa tsalasun, bab yang ke-39 fi man inniyaha alal mayyit, menjelaskan tentang larangan an-niyaha. Niyaha itu meratapi, an-niyaha meratapi alal mayyit, atas mayit. Al-babul arba'un, al-babul arba'una fi fadilatis sabri alal musibah, bab yang ke-40 menjelaskan tentang keutamaan sabar atas musibah. Inilah bab-bab yang kalau dihitung semuanya adalah berapa? 40 bab, di setiap babnya ada 10
hadis. Berarti 10 kali 40 berapa? 10 kali 40 berapa? 400. Nah, 400 hadis. Masya Allah, dipilih oleh beliau Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimallahu ta'ala untuk dipelajari kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang ada pada kitab ini. Amin. Al-babul awal, bab yang pertama. Fi fadilatil ilmi wal ulama, menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali Ibnu Mas'udin, beliau bersabda kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fil majlisil ilmi, julusuka dudukmu sa'atan 1 jam atau satu saat ya, fil majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman, tidaklah engkau memegang qalaman, pena, wala naktubu harfan, tidaklah kamu menulis satu huruf, khairun, itu lebih baik, laka bagimu, min itki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Ini keutamaan ngaji. Jadi megang pulpen, nulis. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu kalau lupa membawa pulpen dan membawa buku, jari-jarinya ini dimasukkan ke mulut, terus ludahnya dituliskan ke surbannya ya, sebagai upaya untuk menggerakkan tangannya untuk menulis. Seperti itu gambarannya. Baik. Wa nadharuka ila wajhil alim, wa nadharuka, dan melihatmu, ila wajhil alim, pada wajah orang yang alim, guru atau kiai, murabbi atau ustadz. Khairun, itu lebih baik, laka bagimu, min alfi farasin, daripada 1000 kuda, tasoddaqta biha, tasoddaqta, engkau telah mensedekahkan biha, dengannya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kau memandang seorang alim, itu lebih baik daripada engkau mensedekahkan berapa? 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamuka alal alim, wassalamuka, dan salammu, alal alim, atas orang yang alim, khairun, itu lebih baik, laka bagimu, min ibadati alfi sanah, daripada kamu beribadah 1000 tahun. Ya, bagaimana tidak begitu kalau seluruh rangkaian ibadah kita ini kan sah dan tidaknya kan tergantung ilmu, ya dah? Nah, kalau ilmu itu kita cari dari orang yang ahlinya, maka itu kemudian bisa memastikan sahnya seluruh daripada amal kita. Dan apa artinya amal 1000 tahun kalau tidak sah? Nah, sahnya ilmu, sahnya ibadah dengan ilmu. Lalu kemudian ilmu kita ambil dari mana kalau bukan dari guru, guru dari guru, guru dari guru, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau runtutannya sih begitu. Cuman di sini diputus saja bahwa kau melihat orang alim atau salam kepada orang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kalau diurus begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahid, faqihun, orang yang faqih, orang yang faham ilmu atau ahli fikih, wahidun, satu,
mutawarriun yang mutawarri, warok, punya kehati-hatian yang tinggi. Asyaddu itu lebih ditakuti ala syaiton, atas setan, min alfi abidin daripada 1000 ahli ibadah, mujtahidin yang mujtahid, yang tekun, yang apa? Tekun itu apa? Yang sungguh-sungguh, mujtahidin yang sungguh-sungguh. Tapi jahilin, bodoh, warain, punya sifat warok. Jadi orang yang ahli fikih berarti faham agama, ya, satu itu lebih ditakuti oleh setan daripada ahli ibadah yang sungguh-sungguh tapi bodoh. Juga dia hati-hati tapi bodoh. 1000 ahli ibadah itu orang satu yang alim, yang ahli ilmu itu lebih ditakuti oleh setan karena tahu hukum. Sedangkan orang jahil nggak tahu hukum, padahal dia hati-hati tapi nggak ngerti hukum. Sholat batali wudu karo, utawa syarat-syaratnya wong sholat nggak ngerti, ya kan? Ya jangankan 1000, 10.000 pun ya tidak akan ditakuti setan karena dari ibadahnya mereka satu pun tidak ada diterima oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul alim, keutamaan orang yang alim, alal abid, atas hamba, kafadlil qamar, seperti keutamaan atau kelebihan qamar, bulan Lailatul Badri pada malam Lailatul Qadar, alal kawakib, atas bintang-bintang, artinya sinar bulan purnama, ya, pada Lailatul Badri, pada malam Lailatul Qadar, ya, itu kan padang, gitu, jembemblang, sedangkan bintang-bintang kan naik kedip-kedip gitu, itu keutamaannya. Jadi apa keutamaan orang alim atas orang-orang ahli ibadah. Karenanya kalau di mana itu di Mbah Maimun Sarang itu tirakatnya santri itu ya ngaji itu. Jadi ngaji tirakatnya ngaji. Bahkan kalau nggak salah dulu gitu ya, wirid-wirid itu tidak lalu, ya ada, cuman tidak lalu menjadi andalan. Yang diandalkan ya ngaji karena melihat keutamaan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allam ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Man intaqala, barang siapa yang melangkahkan kaki, yata'allam ilman, yata'allam dia mengaji, ilman ilmu, ghufira diampunkan lahu baginya, qabla ayyakhtua sebelum dia melangkahkan kakinya. Jadi siapa yang ya pindah melangkah lawatan ya, untuk mencari ilmu, sebelum dia melangkahkan kaki ini dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ikramul ulama, muliakanlah oleh kalian al ulama, para ulama. Fa innahum, maka sungguhnya mereka para ulama, indallahi, di sisi Allah, kurama'u, mereka mulia, mukramuna, dimuliakan. Jadi mereka ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mulia dan dimuliakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhara, man barang siapa nadhara melihat, ila wajil alim, pada wajahnya orang alim, kiai, guru,
ustad, nadratan, satu pandangan, fa fariha biha, maka kemudian dia senang biha dengannya, dengan melihat tadi wajah kiai, wajah ulama, wajah syekh, wajah guru, senang. Khalaqa, telah menciptakan Allah Ta'ala min tilkal nadrah, daripada pandangan tersebut, malakan malaikat yastaghfiru, yang malaikat itu memintakan ampun lahu baginya, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Siapa yang memandang gurunya dengan pandangan senang, memandang kiainya dengan pandangan senang, maka senangnya kita memandang itu Allah jadikan malaikat yang sejak itu sampai hari kiamat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, man barang siapa akrama memuliakan aliman, orang alim, faqad akramani, maka betul-betul telah memuliakanku. Jadi ketika kita memuliakan guru, memuliakan orang alim, memuliakan kiai, memuliakan ustadz, memuliakan murabbi, itu sama dengan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, dan barang siapa memuliakanku, faqad akramahullah, maka dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah, wa man, dan barang siapa akramallah, memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka balasannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang alim, afdalu, lebih baik, min ibadatil jahil, afdalu, lebih utama, min ibadatil jahil, daripada ibadatil jahil, ibadahnya orang bodoh. Orang alim yang tidur itu kan gak sekedar alim, gak sekedar tidur, tapi dia tidur karena apa? Tidurnya kan istirahat dari mengajar, ya toh? Nah, tidur karena lelah mengajar, maka dapat pahala. Sedang orang bodoh yang ibadah, ibadahnya nggak diterima, ibadahnya tidak tahu syarat rukun, artinya ibadah pun dia nggak diterima. Sedangkan yang tidur dapat pahala, itu bedanya, paham ya? Karenanya kalau malam, orang alim rencananya malam itu bangun, sedang dia segera untuk tidur agar kemudian bangunnya bisa cepat dan atau agar ringan. Berarti tidurnya terus terikat dengan ibadah, kegiatannya terus dengan ibadah. Ya, paham ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, man barang siapa ta'allama, belajar, baban, satu bab, minal ilmi, daripada ilmu, ya'malu bihi, yang dia mengamalkannya, ya'malu, yang dia mengamalkannya, bihi, dengannya, dengan ilmu, awalam ya'mal, atau dia tidak mengamalkan. Ya, siapa yang belajar satu bab ilmu, dia mengamalkan atau tidak mengamalkan, bihi, dengannya, karena adalah ia afdal, lebih utama, min ayyusalli al-faraqatin, daripada ayyusalli, dia salat, al-faraqatin, 1000 rakaat, tatawuan, salat sunnah. Tatawuan, salat sunnah. Jadi belajar ilmu ini loh, kamu ngaji gini loh, ngaji, apakah sudah dilakukan apa tidak, diamalkan apa tidak, ngaji, maka lebih baik daripada sholat sunnah berapa? 1000 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa zara, man barang siapa zara, menziarahi aliman, seorang alim, ka'annama zarani, fa'annama,
maka sebagaimana ia zaroni menziarahi aku. Artinya siapa yang mendatangi seorang alim seperti datang kepada Rasulullah. Siapa sowan kepada orang alim seperti sowan kepada Rasulullah. Wa man safaha, wa man dan barang siapa safaha bersalaman aliman pada orang alim, faka'annama safahani, faka'annama maka sebagaimana safahani dia bersalaman padaku. Yang salaman kepada orang alim seperti salaman bersama Rasulullah. Waman dan barang siapa jalasa duduk bersama aliman orang alim, faka'annama maka sebagaimana ia jalasani duduk bersamaku fit dunia di dunia. Waman dan barang siapa jalasani duduk bersamaku fit dunia di dunia, ajlastuhu maka aku dudukkan ia ma'i bersamaku yaumal kiamati besok pada hari kiamat. Al-babu tsani bab yang kedua fi fadilati la ilaha illallah, menceritakan tentang keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala man barang siapa qala mengucapkan kula yaumin setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 kali. Ja'a datang yaumal kiamati besok pada hari kiamat, wa wajhu kal badri, wa wajhu dan sedang wajahnya kal badri seperti bulan purnama. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? 100 kali setiap hari, maka besok pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri seutama-utama zikir la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa afdalu du'a dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berfirman Allah taala, berarti hadis qudsi. La ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalami adalah ucapanku, wa ana dan sedang aku, huwa adalah dia. Mangqalaha man barang siapa qalaha mengucapkannya, dakhala khisni, dakhala dia masuk, khisni pada perlindunganku. Waman dakhala, waman dan barang siapa dakhala khisni masuk pada perlindunganku, aminah min iqabati, aminah aman min iqabati daripada siksaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu zakata, tunaikanlah zakat. Addu zakata abdanikum, addu tunaikanlah zakata abdanikum, zakatnya badan kalian. Zakata abdanikum, zakatnya badan kalian. Biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sama dengan apa? Zakatnya badan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ma tidaklah min abdin dari seorang hamba, yaqulu yang dia berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa kecuali qala Allah taala, berfirman Allah taala, sadaqa abdi, sodako benar abdi hambaku,
Anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali ana, aku, kata Allah. Ushidukum, aku persaksikan pada kalian. Ushidukum, aku persaksikan pada kalian, ya malaikati, wahai malaikatku. Qad ghafartu lahu, benar-benar ghafartu, telah mengampunkan lahu baginya. Qad, benar-benar ghafartu, aku telah mengampunkan lahu baginya. Ma taqaddama min dambi, ma dosa, taqaddama min dambi, ma taqaddama, ma taqaddama min dambi, ma suatu taqaddama yang telah lalu min dambi, daripada dosa-dosanya. Jadi suatu dosa yang dilakukan telah lalu diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'akhkhar, dan juga sesuatu dosa yang ta'akhkhar, yang akan datang. Jadi pengampunan dosa yang lalu maklum berarti telah dilakukan. Kalau dosa yang diampunkan akan datang, maknanya dia dijaga untuk tidak melakukan dosa. Maqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata atau berucap la ilaha illallah khalisan, 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 mukhlisan, khalisan ikhlas, mukhlisan ya, dan mengikhlaskan niatnya karena Allah, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana, man barang siapa, kana adalah ia, awwala kalamihi, pertama ucapannya la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, Astagfirullah, dinaku amanataku wa khawatimah, wa zawadaka Allah taqwa, yassarlakal khair haitsu ma kunta, wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salam, hati-hati, salam, cok banter-banter. Selawat, selawat terus. Amin. Man kana awwala kalamihi la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, wa akhiru kalamihi, dan akhir ucapannya atau penutup ucapannya la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyi'atin, wa amila, dan sedang dia melakukan alfa sayyi'atin, 1000 kesalahan. In asya alfasana, in apabila asya dia hidup, alfasana 1000 tahun, la yas'aluhullah, tidaklah dia meminta Allah andam bin wahidin, daripada satu dosa pun. La yas'alu, tidaklah meminta hu padanya sapa Allahu Allah. Jadi orang yang di awal ucapannya la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah, lalu dia melakukan dosa berapa? 1000 tahun, maka besok pada hari kiamat Allah tidak menanyakan satupun dosa yang dia lakukan ketika dia sergap mengucapkan la ilaha illallah, awal ucapannya, akhir ucapannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, man barang siapa qala, berkata atau berucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, min ghairi ujbin, dengan tanpa ujub, ujub membanggakan diri, min ghairi ujubin, dengan tanpa membanggakan diri,
Tara biha ta'irun, tara terbang, biha dengannya, ta'irun burung, tahtal arsy di bawah aras, yusabbihu bertasbih, ma'al musabbihina bersama orang-orang yang bertasbih, ila yaumil qiyamah sampai pada hari kiamat. Wa yuktabu dan dicatat lahu baginya thawabuhu pahalanya orang yang berucap la ilaha illallah, asalkan dengan apa tadi, tidak membanggakan diri atau dengan ujub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, marratan sekali, ghufira diampunkan lahu baginya apa dunubuhu dosa-dosanya, wa ingkanat dan sekalipun dosa tersebut misla zabatil bahri seperti buih di dalam lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min, idza apabila marra berjalan, al mu'minu orang mukmin, orang beriman, alal maqabiri di atas kuburan, faqala dan dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ucapan la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wahdahu hanya Allah saja, la syarikalah tidak ada sekutu, lahu bagi Allah, lahul mulku lahu bagi Allah al mulku kerajaan, walahul hamdu dan bagi Allah alhamdu segala pujian, yuhyi wa yumitu, yuhyi yang maha menghidupkan Allah, wa yumitu dan mematikan Allah, wa huwa dan adalah dia Allah hayyun adalah zat yang maha hidup, la yamutu tidak mati selamanya, biyadihil khair di tangan kekuasaannya al khairu kebaikan, wa huwa dan adalah ia Allah adalah dia ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun berkuasa. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawwarallahu nawwara tilkal kubura, nawwara memberi cahaya, Allahu Allah tilkal kubura ya, itu al kubura kuburan, kullaha seluruhnya. Jadi kalau lihat di apa, kalau jalan melintas di kuburan lalu membaca itu, semua kubur-kubur itu diberi cahaya oleh Allah, wa ghafara dan mengampunkan Allah, liqailiha untuk yang mengucapkannya, wa kataba dan menulis lahu baginya alfa alfi hasanatin beribu-ribu kebaikan atau sejuta kebaikan, wa rafa'a dan mengangkat lahu baginya alfa alfi darajatin sejuta derajat, wa hatta dan menghapus anhu, wa hatta dan menghapus anhu darinya alfa alfi sayyi'ah ya, beribu-ribu keburukan atau sejuta keburukan. Ini keutamaan daripada orang yang mengucap apa? La ilaha illallah. Al-babu tsalis, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba yaqulu dia berucap
Bismillahirrahmanirrahim, ucapan bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali dzaba syaitan, illa kecuali dzaba meleleh, asyaitonu setan, kama yadubur rasasu, kama sebagaimana yadubu meleleh ar-rasasu tembaga, alan nar atas api neraka. Tembaga itu kalau dibakar kan panasnya sudah sampai mencapai sekian derajat kan akan meleleh. Jadi orang yang baca bismillahirrahmanirrahim maka setan itu meleleh. Karenanya ketika amal kita dimulai dengan bismillah itu amal yang diberkahi oleh Allah dan setan tidak akan mengikutinya, mendekatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah min abdin dari seorang hamba yaqulu berkata atau membaca bismillahirrahmanirrahim illa kecuali amara perintah Allah Ta'ala al-kiramul katibin, al-kiramu malaikat yang mulia, al-katibina yang tukang nulis, ayak tubuh agar mereka menulis fi diwanihi arba'imi'ati hasanah, fi diwanihi di dalam catatan mereka, jadi dalam catatannya atau tulisannya arba'imi'ati hasanatin 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala membaca bismillahirrahmanirrahim, ucapan bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa min dunubihi darratun, lam yabqa tidaklah yabqa tersisa, min dunubihi daripada dosa-dosanya, darratun sebesar biji darrah, biji sawi atau biji sawi atau biji atom. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kataba menulis bismillahirrahmanirrahim, tulisan bismillahirrahmanirrahim, fajawada ta'ziman lillah, fajawada ta'ziman, fajawada maka dia memperindah tulisan itu, ta'ziman sebagai pengagungan, lillahi bagi Allah, ghufira maka diampunkan lahu baginya, ma taqaddama min dambi, suatu yang lakukan min dambi daripada dosa-dosanya, artinya dosa-dosa yang telah dilakukannya, mata qaddama yang telah dilakukannya, sesuatu yang dilakukannya min dambi daripada dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhar dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi nulis bismillah diapi-api ya, dalam rangka apa tadi? Mengagungkan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad SAW, idza kataba ahadukum, idza apabila kataba menulis, ahadukum salah seorang di antara kalian, tulisan bismillahirrahmanirrahim, falyamudda maka kemudian memanjangkan, falyamudda maka dia memanjangkan ar-Rahman, lafaz ar-Rahman. Gini, idza kataba apabila menulis, ahadukum salah seorang di antara kalian bismillahirrahmanirrahim, tulisan bismillahirrahmanirrahim, falyamudlah maka hendaklah dia memanjangkan, falyamudda maka hendaklah dia memanjangkan ar-Rahman, lafaz ar-Rahman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib,
zayyana menghiasi, zayyana menghiasi atau mempersolek as-sama'ah langit, bil kawakib dengan bintang-bintang, wa zayyana dan menghiasi al malaikata malaikat-malaikat, bi Jibril dengan malaikat Jibril, wa zayyana dan menghiasi al jannata surga, bil huri dengan bidadari, wal kusuri dan juga loteng-loteng dan atau bangunan bertingkat, wal kusur bangunan-bangunan gedung-gedung yang berloteng atau bertingkat, wa zayyanal anbiya dan menghiasi para nabi, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zayyanal ayyam dan menghiasi hari, bi yaumil jum'ati dengan hari Jumat, wa zayyanal layaliya dan menghiasi malam-malam, bi lailatul qadri dengan datangnya malam Lailatul Qadar, wa zayyana syuhuri dan menghiasi bulan, bi syahri Ramadan dengan datangnya bulan Ramadan, wa zayyanal masajid dan menghiasi masjid, bil Ka'bati dengan Ka'bah Baitullah, wa zayyanal kutuba dan menghiasi kitab-kitab, bil Quran dengan Al-Quran, wa zayyanal Quran dan menghiasi Al-Quran, bi bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim atau kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, man barang siapa qala membaca bismillahirrahmanirrahim, ucapan bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, kutiba tercatat ismuhu namanya, minal abrar termasuk kelompok orang-orang yang baik, atau al-abrar itu orang-orang yang disebut kelompoknya para nabi, para rasul, para anbiya, para wali. Wa bari'a dan bebas minal kufari dari kekufuran, wan nifaq dan sifat munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu, ghafara mengampunkan Allah lahu baginya, ma taqaddama min dambi, ma suatu taqaddama yang telah dilakukan, min dambi daripada dosa-dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza apabila kumtum fakulu, idza apabila kuntum kalian berdiri, fakulu maka bacalah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim, ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dan ucapan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna maka sungguhnya annasa manusia, idza tabu, idza apabila irtabu, fa innan nasa idza tabukum yamna'ukum, fa innan nasa maksudnya manusia, idza tabukum apabila membicarakan kalian, yamna'uhum akan mencegah mereka, al-malaku malaikat, yamna'uhum akan mencegahum mereka,
al-malaku malaikat andalik daripada hal tersebut. Jika kalian berdiri kemudian apa? Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Apabila kalian dirasani diperbincangkan oleh manusia atau orang banyak, para malaikat akan mencegah hal tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila jalastum majlisan, idza apabila jalastum majlisan, kalian duduk pada suatu majlis, faqulu, maka bacalah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa idza, maka apabila fa'ala dalik, fa'ala melakukan dalika yang demikian itu, wakkalallahu malakan yamna'uhum minal ghibah. Wakkala menyerahkan Allah malaikat pada malaikat. Wakkala mewakilkan atau menyerahkan Allah malakan pada para malaikat, yamna'uhum, yang mereka mencegah, yang malaikat itu mencegah mereka, minal ghibah, daripada ghibah, membicarakan kesalahan orang, hatta, sehingga yaghtabukum, sehingga la yaghtabukum, mereka tidak membicarakan kalian. Al-babur rabi' wallahu a'lam bissawab. Tep.